إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah fasal. Wa sholatul aidaini, adapun dua sholat Aid. Wa sholatul aidaini, adapun dua sholat Aid. Sunnatun ialah sunnah, muakkadatun yang ditekankan. Wahia, dan adapun sholatul aidaini, rakaatani ialah dua rakaat. Wahia, dan adapun sholatul aidaini, rakaatani ialah dua rakaat. Yukabiru, takbir siapa musolli, siapa orang yang sholat. Yukabiru, takbir siapa musolli, fil ula, di dalam rakaat yang pertama, sab'an, dengan 7 takbir. Yukabiru, takbir siapa musolli, siapa orang yang sholat, fil ula, di dalam rakaat yang pertama, sab'an, dengan 7 kali. Sab'an, dengan 7 kali takbir. Siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua, khamsan, dengan 5 takbir. Khamsan, dengan 5 takbir. Siwa takbiratul qiyami, selain takbiratul qiyam atau takbirnya berdiri. Siwa takbiratul qiyami, selain takbirat berdiri. Wa yakhtubu, dan khutbah siapa imam atau khotib. Karena kalau dulu itu imam sekaligus khotib. Kalau sekarang imam sendiri, khotib sendiri. Wa yakhtubu, dan khutbah siapa khotib, ba'daha, setelahnya sholat Aid, khutbataini, dengan 2 khutbah. Wa yakhtubu, dan khutbah siapa khotib, ba'daha, di setelah sholat Aid, khutbataini, dengan 2 khutbah. Yukabiru, membaca takbir siapa khatib. Yukabiru, membaca takbir siapa khatib, fil ula, di dalam khutbah yang pertama, tis'an, dengan 9 kali. Yukabiru, membaca takbir siapa khatib, fil ula, di dalam rakaat yang pertama, tis'an, dengan 9 kali. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua, sab'an, dengan 7 kali. Faslun, wa sholatul aidaini sunnatun muakkadatun. Fasal, menjelaskan bahwasanya sholat aidaini, sholat 2 Idul Fitri dan Idul Adha atau 2 hari raya, hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang ditekankan. Di dalam syarahnya dijelaskan sunnahnya bagi siapa? Bagi semuanya, kecuali wanita yang cantik. Nah, seperti itu syariat menjelaskan tidak disunahkan bagi perempuan yang merasa cantik, tidak disunahkan ikut sholat. Mungkin ganggu jamaah, mungkin, apalagi pakai pakaian yang bagus dan harum-harum, wangi-wangi badannya, nggak boleh. Jadi yang disunahkan laki-laki, ditekankan disunahkan laki-laki. Yang nomor 2 adalah merdeka, bukan budak, tapi sekarang kan nggak ada budak. Ataupun perempuan yang sudah nggak diminati. Di situ bahasanya yang ditekankan perempuan yang sudah nggak diminati, alias orang tua, seperti Jumatan. Lantas bagaimana sebagai sama-sama muslim kalau perempuan cantik nggak boleh sholatnya di
di rumah. Nah, kalau sholatnya di rumah alias tidak berjamaah maka tidak pakai khutbah tidak apa-apa. Itu hukum aslinya seperti itu. Namun juga gak seru kalau Idul Fitri kok gak ada jamaah perempuannya kan. Jadi sebenarnya sholat Id itu juga seperti sholat Jumat. Tidak ditekankan bagi perempuan apalagi yang masih produktif. Wahia rakaatani yukabiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam. Pelaksanaan sholat Id itu adalah 2 rakaat. Yang mana di rakaat pertama itu membaca takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu sambil niat Allahu Akbar, baca iftitah, takbiro ila akhirih, baru takbir lagi sebanyak 7 kali. Allahu Akbar di sela-sela dengan tasbih. Allahu Akbar subhanallah Allahu Akbar subhanallah. 7 kali di dalam rakaat yang pertama. Yang kedua fitaniyati khamsan, di dalam rakaat yang kedua 5 kali selain takbir bangkit dari sujud yang pertama tadi. Nah, takbirnya berdiri ditambah 5 berarti menjadi 6 takbir. Yang pertama 8 takbir beserta dengan takbiratul ihram, yang nomor 2 6 takbir sekalian takbir berdiri. Wayah tubuh pada khutbah ini dan khutbah setelahnya sholat Id yaitu 2 kali khutbah. Indikasinya bedanya dengan Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau Id adalah sholat dulu baru khutbah. Bedanya kalau khutbah Jumat hukumnya wajib. Alias kalau Jumatan itu nggak ada khutbahnya, namanya bukan Jumatan. Tapi kalau Idul Fitri itu habis sholat terus langsung pulang juga nggak apa, karena khutbahnya hukumnya sunnah. Misalnya sholatnya jauh, sholatnya jauh, nanti mau ketemu orang tua juga jauh, habis sholat langsung pergi nggak ikut khutbah nggak apa. Karena hukumnya sunnah. Wayah tubuh pada khutbah ini dan disunahkan khutbah setelahnya sholat Idul Fitri adalah 2 kali khutbah. 2 kali khutbah seperti Jumat juga 2 kali. 2 khutbah disela-selai dengan duduk sebentar. Sela-selanya duduk sekitar membaca tasbih. Yukabiru fil ula tis'an, bagi khotib disunahkan di dalam khutbahnya itu membaca takbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Hadirin dan dirahmati Allah, seperti itu. Disunahkan sebelum khutbah atau di dalam khutbah itu takbir 9 kali bagi khotib. Wa fi tsaniyati sab'an, di dalam khutbah yang keduanya disunahkan membaca takbir 9 kali. Itu bagi khatibnya. Wa yukabiru dan takbir min hurubi syamsi, mulai dari tenggelamnya matahari. Wa yukabiru dan disunahkan takbir min hurubi syamsi, mulai dari terbenamnya matahari, min lailatil aidi, dari malamnya hari raya. Wa yukabiru dan disunahkan membaca takbir min hurubi syamsi, mulai dari tenggelamnya matahari, min lailatil aidi, dari malamnya hari raya, ila ayat khula, sampai masuk siapa imam fi sholati, di dalam sholat. Ila ayat khula, sehingga masuk siapa imam fi sholati, di dalam sholat. Wa fil adha, dan di dalam sholat Idul Adha
khalfas sholawati, di dalam usai beberapa sholat al-mafrudoti yang difardukan. Min subhi yaumi arafata, mulai dari subuhnya hari Arafah, ilal asri, sampai waktu asar, min akhiri ayami tasyriki, dari akhirnya hari tasyrik. Saya ulangi, wa yukabiru, dan disunahkan takbir, fil adha, di dalam hari raya adha, khalfas sholawati, di setelah beberapa sholat al-mafrudati yang difardukan. Min subhi yaumi arafata, mulai dari subuhnya hari Arafah, ilal asri, sampai waktu asar, min akhir ayami tasyriki, dari akhirnya hari tasyrik. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil aidi ila ayyad khula al-imamu fi shalah. Disunahkan takbir, memperbanyak takbir. Mulai kapan? Mulai malam hari raya. Ketika Ramadan telah genap 29 hari atau 30 hari, maka ditentukan sudah masuk tanggal 1 Syawal, mulai maghrib itulah, mulai maghrib malam Idul Fitri itu disunahkan memperbanyak takbir. Sampai kapan? Sampai besok pagi ketika imam naik ke mihrab untuk mulai sholat Idul Fitri. Itu disunahkan takbir kalau hari raya Idul Fitri, dimulai dari malam takbiran atau malam Idul Fitri sampai naiknya imam kepada mihrab untuk menjalankan sholat. Tapi dalam waktu duha beda. Dalam hari raya Adha, dalam Idul Adha, disunahkannya membaca takbir, yaitu di setiap setelah sholat 5 waktu, dari subuhnya Arafah. Subuhnya Arafah itu ya paginya kita tanggal 9 ya, Arafah itu tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah itu. Seumpama besok ini sholat Idul Adha, mulai tadi pagi sudah disunahkan. Seandainya besok Idul Adha, mulai tadi pagi itu sudah disunahkan. Gitu kalau nggak salah ya. Arafah itu kan tanggal 9, tanggal 10 nahar Idul Adha. Habis itu setelahnya 3 hari tasyrik. Gitu kan. Arafah, nahar sama tasyrik. Nah, selesainya sunnahnya takbir yaitu pada waktu asar di tanggal 13. Nah, gitu. Tanggal 13 Dzulhijjah. Itu disunahkan setiap ba'da sholat untuk membaca takbir. Itu sunnah muakkadah juga, sunnah yang ditekankan. Dan alhamdulillah insyaallah kalau di Nusantara sudah melakukan semuanya, sudah tahu semuanya.